Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Blog Blogpol. Terima kasih sahabat sudah hadir di video ini. Semoga kabar sahabat selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas tentang beritanya masih ramai tentang pemberitaannya pernyataan kontroversial dari Gus Miftah. Nah, kalau kemarin kita ngebahasnya tentang respon netizen, nah sekarang justru tim kabinetnya Pak Prabowo yang merespon gitu kan. Salah satunya ini ada respon dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Hasan Nasbi. Penasaran, apa sih yang direspon Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan sehingga ngeresponnya cepet tanggap, langsung bikin video resmi dan langsung disebar ke media. Yuk kita tonton videonya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Saya membuatkan video ini untuk merespon permintaan dari teman-teman media televisi untuk menanggapi berita yang viral 1-2 hari terakhir ini. Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, yang mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Son Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Son Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini, bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga, tidak hanya bagi utusan khusus Presiden, tapi buat kami semua di kalangan pemerintahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, intinya dari video ini bahwa Pak Prabowo udah menegur Gus Miftah melalui Seskap atau Mayor Teddy ya, Sekretaris Kabinet. Nah, itu melalui Mayor Teddy berarti udah menegur langsung dan harus minta maaf. Menurut
menurut saya ini pemerintahan Prabowo ini sangat gercep ya, gerak cepat banget untuk merespon hal-hal yang negatif gitu. Ya mesti diapresiasi karena gaya komunikasi pemerintah dengan rakyatnya itu kayaknya mengalir enak gitu ya. Begitu ada masalah kayak gitu langsung responnya tuh cepat tanggap gitu dan menerangkan sesuatu sehingga masyarakat pun nggak ada kecurigaan sehingga berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan komunikasi ini pasti kepercayaan masyarakat bakal penuh kepada kabinet Pak Prabowo ini. Komunikasi pemerintah dengan masyarakat cukup baik ini. Baru 1,5 bulan aja kita udah merasakan komunikasinya itu asik gitu, dari atas ke bawah itu nyampe. Begitu ada hal negatif langsung klarifikasi. Nah ini salah satu berita yang menyatakan Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet menegur langsung Gus Miftah. Di saat videonya lagi viral langsung ditegur langsung sama Mayor Teddy. Yuk kita tonton videonya. Utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman mengaku ditegur Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya. Ia ditegur Seskap Teddy karena mengolok-olok pedagang es teh dalam suatu acara yang videonya viral di media sosial. Miftah menyebut Seskap Teddy memintanya untuk lebih berhati-hati ketika berbicara di hadapan masyarakat umum. Hal itu disampaikan Miftah pada Rabu 4 Desember 2024. Adapun, Kompas.com telah mendapat konfirmasi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, terkait pernyataan Miftah tersebut. Dalam video itu, Miftah juga menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang mengolok-olok pedagang es teh. Miftah mengaku kerap bercanda dengan siapapun. Utusan khusus Presiden itu mengatakan bahwa ia akan introspeksi diri setelah perkataannya yang mengolok-olok pedagang es teh viral di medsos dan menuai kritik dari masyarakat. Di sisi lain, Partai Gerindra menyatakan bahwa pernyataan Miftah itu tidak sesuai dengan ajaran dan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Akun Instagram Gerindra pun mengunggah potongan video pidato Prabowo yang mengatakan ia sangat menghormati para pedagang kaki lima. Presiden menyebut pedagang kaki lima patut dihormati karena mereka bekerja keras demi menghidupi anak dan istrinya. Nah, ini ada respon dari Waketum, Wakil Ketua Umum Gerindra, Budi Satrio Jiwandono. Cuman beliau menolak berkomentar lebih jauh mengenai desakan warganet yang meminta Presiden Prabowo memecat Gus Miftah dari utusan sebagai staf utusan khusus kepresidenan di bidang kerukunan beragama. Yuk kita tonton supaya jelas. Jawab desakan warganet kan yang video viral dari Pak Gus Miftah yang soal bilang penjual es goblok, terus ada warganet minta Pak Prabowo untuk mencopot jabatan beliau. Karena ya kita menyayangkan kalau ada mungkin statement-statement yang tidak baik ya, tentu itu patut menjadi evaluasi, apalagi namanya pemimpin. Ya, tapi apapun itu kita serahkan ya ke keputusan kalau ada, kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat. Saya kira gitu ya. Makasih Mas Budi. Kami dari pihak istana tentu menyesalkan ya kejadian ini.
satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi gitu. Apalagi kalau kita lihat Presiden kita Pak Prabowo Subianto ini kalau dilihat dari berbagai baik itu melalui pidato atau kemudian juga kunjungan-kunjungan beliau ke lapangan, kunjungan kerja, itu terlihat sekali pemihakan beliau ya kepada rakyat kecil, kepada rakyat jelata. Dari berbagai statement ya, dan juga ketika ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat banyak, kelihatan sekali beliau sangat peduli sebenarnya dengan rakyat jelata. Di samping itu kalau kita lihat kebijakan-kebijakan beliau itu kan juga sangat berpihak ya kepada masyarakat kecil. Kita kemarin baru saja dengar soal kenaikan UMP 6,5%, kemudian juga ada makan bergizi gratis yang akan diterapkan di tahun depan, dan masih banyak lagi yang lain gitu. Jadi apa yang kemudian terjadi dengan Gus Miftah ini memang sangat kami sesalkan karena tidak mencerminkan apa yang sebenarnya menjadi arahan maupun juga sikap dari Pak Presiden kita selama ini. Jadi itu yang kami berharap ini tidak terjadi lagi, dan kita lihat juga sebenarnya yang bersangkutan juga sudah meminta maaf ya, meskipun sekali lagi kami juga melalui Pak Presiden, melalui Sekretaris Kabinet kan juga sudah langsung menegur ya yang bersangkutan dan segera harus meminta maaf dan kemudian mencari solusi dari permasalahan ini. Ini menjadi cukup ramai diperbincangkan karena kan memang Gus Miftah sekarang ini kapasitasnya sudah sebagai utusan presiden ya. Jadi ini satu hal yang sekali lagi juga akhirnya menjadi concern kami, perhatian kami dan kepedulian kami di istana. Jadi Gus Miftah ini sebenarnya kan diangkat sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Itu dilantik tanggal 22 Oktober yang lalu ya. Sebenarnya kalau kita bicara tugas utamanya, beliau ini tugasnya adalah untuk komunikasi, membangun komunikasi terkait moderasi dan toleransi beragama, baik itu secara nasional maupun juga internasional. Juga mempromosikan kerukunan umat beragama sebagai model bagi komunitas internasional gitu. Jadi ya itu tugas beliau, dan sekali lagi karena utusan khusus presiden, tentu diharapkan juga tentu punya sikap, punya pandangan, dan tentu juga perilaku yang mencerminkan ya kepresidenan gitu. Jadi untuk kasus ini ya sekali lagi menjadi perhatian besar kami dan sudah ditegur. Yang bersangkutan juga kita lihat juga sudah meminta maaf ya melalui media sosial, dan bahkan kabar terakhir yang bersangkutan juga sudah bertemu langsung dengan Bapak penjual es teh itu. Jadi harapannya semua bisa mengambil pelajaran lah dari kejadian ini gitu. Ya, saya rasa komunikasi yang sudah dilakukan kan melalui Setkap ya, sudah disampaikan, dan Setkap pasti itu adalah arahan dari Pak Presiden, sudah langsung menghubungi Gus Miftah. Untuk selanjutnya ya kita lihat nanti ya seperti apa dari Pak Presiden langsung, tapi saya rasa dengan sekarang ini sudah saling memaafkan ya, sudah bertemu, dan ada beberapa hal juga yang tentu Gus Miftah sudah sampaikan langsung kepada Bapak penjual es teh itu. Ya sebenarnya sih bisa dianggap mungkin sudah selesai ya, tetapi ya kembali lagi nanti kita lihat apakah memang akan ada hal selanjutnya, kita lihat lagi. Namun saya rasa komunikasi istana presiden melalui Setkap kepada yang bersangkutan, saya rasa itu sudah satu hal yang sebenarnya sudah final juga gitu. Ya itu nanti bagaimana dari Pak Presiden ya. Sekali lagi kami melihat bahwa semuanya sudah punya itikat yang baik lah untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang paling penting adalah kita ambil pelajarannya ya. Masyarakat juga tentu dengan reaksinya masing-masing itu menjadi masukan kami juga. Dan tentu ini akan menjadi introspeksi juga ya bagi seluruh jajaran di kabinet dan juga tentu para pembantu presiden maupun juga utusan-utusan khusus presiden. Jadi saya rasa ini satu hal yang memang harus menjadi pembelajaran dan untuk menjadi perbaikan juga ke depan begitu. Ya sebenarnya kan sudah dilakukan retreat juga ya, waktu itu juga salah satu materi sebenarnya soal komunikasi. Jadi sebenarnya semua sudah mendapatkan pembekalan. Ya memang akhirnya bagaimana itu ditindaklanjuti atau diimplementasikan itu akan sangat tergantung dari para personalnya masing-masing. Jadi sekali lagi sebenarnya arahan sudah ada, pembekalan sudah ada. Ya sekarang bagaimana itu nanti diimplementasikan, ya tentu kita sangat berharap kepada semua di jajaran kabinet maupun para pembantu presiden dan juga utusan khusus ini bisa sama-sama lah untuk lebih cermat, lebih waspada dan lebih bijaksana ya untuk bisa menyampaikan berbagai hal di depan publik, apalagi di masyarakat luas yang dari berbagai kalangan begitu. Ya kami sangat memahami reaksi masyarakat ya, apalagi mungkin merasa ada seperti
zolim gitu ya, ada unsur kezoliman kepada rakyat jelata. Tapi percayalah bahwa itu bukanlah refleksi atau cerminan dari apa yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini. Sekali lagi kita lihat sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan, pesan-pesan Pak Presiden yang itu sangat-sangat berpihak pada rakyat kecil. Jadi reaksi masyarakat sangat kami pahami, namun demikian juga mohon bisa juga lebih cermat juga bahwa perkembangannya sudah menuju ke arah yang lebih positif ya. Saya rasa Bu Miftah juga pasti banyak sekali mendapat pelajaran dari hal ini ya. Nah, setuju ini sama Ibu Adita Irawati bahwa sekarang pemerintahan Prabowo ini komunikasi atau refleksi ke masyarakat itu udah kerasa positif, dan halnya kesalahan Gus Miftah ini itu istilahnya bukan refleksi atau bukan cerminan dari tim kabinetnya Pak Prabowo, tapi itu emang mungkin dari diri pribadi yang notabene tidak mencerminkan pemerintahan, tapi dari pribadi yang mencerminkan kebebasan, dan dia emang orangnya yang selalu luwes dalam berceramah atau bergaul gitu. Jadi ya kita harus bisa memahami bahwa ini bukan dari programnya pemerintahan. Nah, kita lihat nih, ada respon dari netizen atau ini tentang petisi ya, semua di komen-komenan ini ya yang memberi petisi ya hampir sebagian besar ya pasti komennya negatif semua gitu kan, karena yang memberikan petisi, pendukung petisi. Itu sahabat, tanggapan dari istana, tanggapan dari Waketum Gerindra tentang masalah Gus Miftah. Nah, intinya kalau dari berita-berita sebelumnya itu udah clear ya, udah final bahwa Pak Sun udah memaafkan Gus Miftah, dan Gus Miftah pun udah datang dan meminta maaf gitu kan, udah clear, udah beres. Seharusnya udah nggak ada masalah lagi sih, seharusnya udah, cuman tergantung dari persepsi dan cara pandang kita masing-masing. Gimana tanggapan sahabat semua? Komen dong di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru kami lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Apa?